Ciot Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? One Piece chapter 1074 begitu banyak menghadirkan kejutan, diikuti dengan berbagai misteri yang masih menjadi tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seperti halnya, siapa sebenarnya yang menjadi pengkhianat di antara keenam cloningan dari Vegapunk ini, dan apa maksud, tujuan, serta siapa dalang di balik itu semua. Nah, jadi hal inilah yang Tamagon akan sampaikan dan sedikit Tamagon jelaskan sesuai dengan apa yang menjadi pendapat pribadi dari Tamagon. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1074 memperlihatkan para kru bajak laut topi jerami beserta dengan kesemua cloningan dari Vegapunk berkumpul di suatu ruangan. Mereka sedang membahas masalah penting yang mereka akan hadapi dalam misi pelarian mereka keluar dari Pulau Egghead ini. Saka menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang mesti menjadi poin utama yang harus diselesaikan oleh mereka dulu sebelum mereka akan keluar dari Egghead. Pertama adalah hilangnya salah satu tubuh utama dari Stella, yakni Vegapunk yang asli yang masih belum diketahui keberadaannya sampai detik ini. Layar monitor yang berada di ruang laboratorium tidak bisa melacaknya karena mungkin posisi dari Vegapunk yang asli sekarang berada di titik buta dari CCTV. Jadi tugas dari mereka semua di sini harus menemukan Vegapunk yang asli terlebih dahulu untuk bisa keluar dari pulau ini secepat mungkin. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang Frontier Dome yang kehilangan kendali. Walaupun mereka sudah mendapatkan Vegapunk yang asli dan berhasil untuk menemukannya, mereka tentunya masih belum bisa untuk segera pergi karena barrier yang ada di pulau ini masih aktif dan tidak ada dalam kendali mereka. Frontier Dome tidak dapat membuka aksesnya dengan membiarkan orang yang berada di luar ataupun di dalam pulau untuk keluar. Jadi Saka ingin memperbaiki hal ini dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jika ada yang memaksakan untuk keluar pulau ini, bersiap saja mereka akan mati terbakar oleh adanya laser yang menutupi seluruh pulau. Namun kali ini tidak hanya dua masalah tersebut yang mereka alami untuk bisa keluar dari pulau. Satu masalah lagi yang akan mereka temukan yakni adanya musuh dalam selimut yang menjadi penghambat mereka untuk keluar pulau. Yap, seperti yang terjadi di chapter terbaru, adanya seseorang yang mencoba untuk mengambil alih sistem dan melakukan sabotase terhadap semua sistem yang ada hingga menyebabkan terjadinya ledakan, dan itu pun dilihat oleh Pythagoras langsung yang pada waktu itu sedang berusaha mencari keberadaan Vegapunk yang asli. Beberapa orang meyakini bahwa pengkhianatnya memang berasal dari salah satu dari keenam cloningan Vegapunk yang berkamuflase untuk terlihat baik di depan orang-orang. Kemudian, siapa sebenarnya yang menjadi aktor di balik ini semua dan apa motif orang ini melakukan hal ini? Oke, dari beberapa komentar yang Tamagon baca kemarin di video review chapter 1074, banyak dari kalian yang menduga bahwa pengkhianat tersebut adalah Vegapunk Saka maupun sosok Karibou yang juga ikut ke Egghead bersama dengan topi jerami. Saka memang menjadi salah satu sosok yang difavoritkan banyak orang untuk menjadi pengkhianatnya. Namun, sangat sedikit sekali kejanggalan yang kita dapatkan dari Saka ini. Dilihat dari outfit yang dimiliki oleh Saka, sudah jelas menampilkan tulisan Caution di lengan tangan yang dia pakai. Caution yang berarti peringatan, namun uniknya ada tulisan seperti Ox yang melanjutkan kata Caution tersebut. Kata Ox sepertinya terkait dengan pemerintahan dunia dari banyak hal. Seperti kambing yang dimiliki oleh Sengoku, Ox juga memiliki artian sapi atau kambing. Bisa juga dengan Ox Bell yang dibunyikan oleh Luffy pada saat di Marineford dengan jumlah 16 kali. 16 kali sangat erat kaitannya dengan Im Sama, bukan? Jadi mungkin saja jubah Caution Ox itu menandakan Saka ada hubungannya dengan pemerintahan dunia. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa pengkhianat tersebut adalah Karibou. Kemungkinan Karibou mencoba menyabotase mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun, Tamagon pribadi punya persentase yang sangat minim bahwa Karibou adalah pengkhianatnya. Nah, kemudian siapa lalu pengkhianat yang cocok dan punya persentase yang kuat untuk itu? Tamagon memilih Vegapunk 04 Pythagoras sebagai pengkhianat di antara kesemua cloningan dari Vegapunk. Sebelumnya, Tamagon akan mengajak kalian dulu ke awal dari arc ini. Berdasarkan titik plot hilangnya kapal Ciparpol di awal pasukan pemerintahan dunia tiba di Egghead, kita seakan diarahkan untuk percaya bahwa pengkhianatnya adalah Lilith. Di awal arc bahwa Lilith suka menyerbu kapal yang lewat untuk mendapatkan uang dan sumber daya. Nah, dia kemungkinan besar berada di balik hilangnya kapal-kapal ini. Lilith juga mewakili kejahatan dalam kepribadian Vegapunk ini dan membuatnya tampak seperti akan mengkhianati mereka.
Sekarang kita kembali lagi ke chapter 1074. Jika kita melihat lebih dekat dua halaman yang memperlihatkan berkumpulnya kru topi jerami dengan Vegapunk di ruang kontrol yang hancur. Nah, kita dapat melihat bahwa ada dua karakter yang hilang. Yups, mereka adalah Lilith dan juga Pythagoras. Halaman berikutnya pun memperlihatkan bahwa Pythagoras telah pergi mencari Vegapunk sendirian. Tetapi di mana Lilith berada? Bagaimana jika Lilith mengikuti Pythagoras yang di mana Lilith ini sudah curiga dengan gerak-gerik yang dimiliki oleh Pythagoras? Dia mengikuti Pythagoras dari dalam dan kita melihat ada sosok bayangan yang muncul di belakang Pythagoras di lorong gelap. Kita lagi-lagi seakan diarahkan untuk percaya bahwa Pythagoras sekarang sudah mati dan bahwa Lilith adalah pembunuhnya. Nah, bagaimana jika plot twist yang terjadi yakni Lilith lah yang dibunuh oleh Pythagoras? Kita juga melihat bagaimana Lilith ini selalu bertengkar dengan Sokka. Namun, kepedulian Lilith dengan klon Vegapunk yang lainnya patut kita acukan jempol. Jadi tampaknya tidak mungkin Lilith adalah pengkhianat berdasarkan perilaku dan juga reaksi emosionalnya. Kemudian, di sisi lain, Pythagoras tidak menunjukkan emosi seperti itu dan tampaknya berperilaku mencurigakan di banyak panel. Terlihat juga raut wajah yang dimiliki oleh sosok ini sangat amat polos dan sama sekali kita tidak tersentuh dan menyangka bahwa dia adalah ternyata jahat. Kemudian inilah alasan utama mengapa Pythagoras yang disinyalir adalah pengkhianat dari mereka semua. Kita akan cari ke cerita mitologinya. Pythagoras sebenarnya dikabarkan telah membunuh salah satu muridnya, yaitu Hippasus. Hippasus dikatakan telah melampaui batas pengetahuan fana dan dihukum mati oleh para dewa. Dalam membuat karakter untuk klon Vegapunk, Oda sepertinya mungkin telah menemukan legenda yang terkait dengan Pythagoras ini dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai inspirasinya. Kemudian, bagaimana jika Pythagoras sebenarnya adalah seorang pembunuh? Kemudian pertanyaan lainnya yang muncul, mengapa Pythagoras melakukan ini semua? Pythagoras adalah klon Vegapunk yang mewakili kebijaksanaan. Bisa jadi dia merasa bahwa melakukan ini adalah langkah yang paling bijak demi penyelamatan dirinya sendiri. Hilangnya Vegapunk juga menjadi salah satu alasan mengapa Pythagoras mengkhianati teman-temannya ini dan merencanakan sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita semua dengan apa yang akan terjadi nantinya. Ini pun akan memunculkan spekulasi liar lagi yang mengacu kepada datangnya pasukan pemerintahan dunia, khususnya Kizaru ke Pulau Egghead. Nah, jadi kita nanti akan bahas alasan lain ini di video selanjutnya ya, yang akan ada hubungannya dengan Vegapunk yang tiba-tiba saja menghilang. Overall, jadi Oda Sensei memastikan kita bahwa kita tidak akan tahu sebenarnya Pythagoras lah yang mengkhianati teman-temannya. Kita selalu saja digiring ke karakter dari Sokka dan juga Lilith sebagai pelaku utamanya. Dunia nyata kita pun menunjukkan bagaimana beberapa wajah orang-orang yang polos yang sepertinya punya emosi yang cukup ekstrim layaknya psikopat yang kita tidak bisa pernah tahu membaca bagaimana perasaan dari mereka. Ada banyak hal yang menjelaskan ini semua dan salah satu ciri memang bahwa orang-orang ini tidak bisa meluapkan emosinya dan memendam hal tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, hal inilah yang memunculkan rasa bersalah pada diri sendiri dan merasa orang lain tidak memikirkan perasaannya. Kemudian terjadilah pengkhianatan yang seperti kita lihat untuk saat ini di Egghead. Yups, sekian saja ya menurut analisa Tamagon mengenai siapa yang sebenarnya menjadi pengkhianat dari cloningan Vegapunk ini. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan baku hantam di kolom komentar, oke? Yups, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Dan selamat menikmati akhir pekan kalian. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.